Tanda lo memiliki orang jahat dalam hidup lo. Topik ini mungkin terdengar agak dramatis, tapi ini bisa menjadi pembuka mata yang nyata. Memiliki orang jahat dalam hidup lo bisa merepotkan untuk kebahagiaan hidup jangka panjang lo. Mereka menyembunyikan niat yang sebenarnya dan menutupi sifat gelap mereka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menghindarinya. Dan meskipun istilah kejahatan bersifat subjektif, perilaku tersebut secara universal menandakan kehadiran yang berbahaya. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama dalam melindungi diri lo sendiri. Sekarang, penting untuk diingat bahwa mewaspadai tanda-tanda ini bukan tentang memberi label pada orang secara sembarangan atau hidup dalam ketakutan. Tapi ini tentang mendapatkan informasi dan persiapan. Jadi, mari kita jelajahi indikator-indikator halus, namun signifikan, yang menunjukkan bahwa lo mungkin berurusan dengan seseorang yang jahat dalam hidup lo. Yang pertama, ada tren ketidakjujuran yang konsisten. Salah satu ciri umum dari orang jahat adalah pola penipuan. Faktanya, mereka ahli dalam penipuan dan tahu caranya untuk menyamarkan kebohongan dalam setengah kebenaran. Mereka sering menampilkan versi peristiwa yang dimanipulasi untuk menggambarkan diri mereka secara positif, atau seolah-olah merekalah yang dianiaya. Ketika terjebak dalam kebohongan, mereka sering bersikap bermusuhan atau mencoba mengalihkan kesalahan ke orang lain. Yang kedua, tidak seimbang dan lo terus-menerus merasa dimanipulasi. Apakah lo merasa terus-menerus didorong ke dalam pilihan yang tidak sesuai dengan diri lo? Itulah manipulasi terbaiknya, bro. Orang jahat memandang orang lain sebagai alat untuk melayani kepentingannya sendiri dan tidak begitu peduli dengan tindakannya yang mungkin berdampak negatif pada orang lain. Mereka sangat pandai memainkan permainan emosi dengan menggunakan rasa simpati bersalah atau sanjungan untuk mengendalikan target mereka. Pada dasarnya, mereka memiliki kemampuan untuk membengkokkan situasi dan bahkan membuat lo meragukan keputusan lo sendiri. Dan sepertinya lo tidak pernah benar-benar bisa mengendalikan kehidupan lo sendiri, karena mereka selalu secara halus mengarahkan lo ke arah apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, semuanya selalu berputar di sekitar mereka. Ciri khas orang yang jahat adalah lisme narsisis ekstrim, suatu sifat yang melibatkan rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan dan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Berurusan dengan orang seperti ini bisa terasa seperti berada dalam bayang-bayang ego raksasa. Itu semua tentang mereka, kebutuhan, prestasi, percakapan, ataupun drama. Mereka berat sebelah dan opini lo sama sekali diabaikan. Rasa berhak dan harapan akan perlakuan khusus bisa sangat membebani dalam hubungan. Hal ini sering mengakibatkan kebutuhan lo diabaikan atau diremehkan karena keinginan dan kepentingan mereka yang diutamakan. Yang keempat, lo tidak pernah bisa benar-benar memprediksi langkah selanjutnya. Apakah sepertinya orang ini selalu merencanakan sesuatu? Entah itu demi keuntungan pribadi untuk mengakali seseorang atau hanya untuk mengadu-adu budget demi kesenangan mereka sendiri. Mereka terus-menerus membuat rencana jahat. Orang-orang jahat seringkali menunjukkan kemampuan tajam untuk menyusun strategi atau menjalin jaringan penipuan yang rumit yang menunjukkan kelicikan tertentu dalam tindakan mereka. Rencana ini bukan sekedar aktivitas sporadis, melainkan hal mendasar, bagian dari sifat mereka. Mereka memperoleh kepuasan tidak hanya dari hasil skema mereka, tapi dari proses perencanaan itu sendiri. Jadi, jika lo berurusan dengan orang seperti ini, ada baiknya mengambil langkah mundur, bro. Yang kelima, jelas tidak ada penyesalan. Itu benar-benar aneh dan mengganggu ketika seseorang tampaknya tidak merasa bersalah melakukan sesuatu yang salah, terutama ketika sudah jelas bahwa mereka telah menyakiti seseorang. Mereka terkadang membuat kesalahan besar dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada permintaan maaf yang tulus, dan tidak ada penyesalan yang tulus. Hal ini dapat mengarah pada pola perilaku yang mana mereka terus mengulangi tindakannya. Tidak adanya rasa empati atau rasa bersalah, dan seseorang yang menyakiti orang lain adalah tanda bahaya besar, bro. Yang keenam, batasan lo diabaikan. Itu bisa muncul tanpa pemberitahuan.
melalui lo melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk lo. Mengabaikan batasan-batasan lo merupakan tanda bahaya besar lainnya yang tidak boleh dianggap sepele. Pada intinya, perilaku ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap individualitas dan otonomi orang lain. Perilaku ini seringkali berasal dari keinginan untuk mengontrol atau mendominasi, mencerminkan sikap bahwa ruang pribadi dan preferensi orang lain adalah nomor 2 dibandingkan keinginan dan kepentingannya sendiri. Sikap tidak menghormati batasan yang terang-terangan ini tidak hanya melanggar privasi, tapi juga membuat lo merasa dikecewakan dan dikalahkan. Yang ketujuh, lo merasa terisolasi karena mereka. Salah satu tanda yang lebih memprihatinkan jika lo memiliki orang jahat dalam hidup lo adalah lo merasa terisolasi dari orang lain karena pengaruhnya. Mereka mungkin secara aktif berupaya merusak hubungan lo dengan orang lain, seperti teman dan keluarga. Ini adalah taktik pengendalian yang jelas dan sederhana. Mereka membangun tembok di sekitar lo, bata demi bata yang memisahkan lo dari sistem pendukung lo. Ini adalah hal yang menakutkan, karena semakin lo terisolasi, semakin besar kekuasaan yang mereka miliki atas lo. Dan itulah yang sebenarnya mereka inginkan, bro. Yang ke-8, lo sering melihat mereka menikmati kesusahan orang lain. Pernah gak, bro, lo memperhatikan bagaimana mereka tampak senang dengan kegagalan orang lain? Seolah-olah mereka selalu senang mendengar tentang kesialan atau masa-masa sulit orang lain. Karakteristik ini mencerminkan kedalaman kedengkian dan kurangnya rasa kasih sayang. Rasa puas yang didapat dari mengamati kesusahan orang lain adalah hal yang aneh dan sangat meresahkan. Ini sangat mengkhawatirkan, bro. Jika perilaku ini konsisten dan ditunjukkan kepada orang yang mereka kenal secara pribadi. Yang ke-9, lo tidak akan pernah bisa menyenangkan mereka. Orang jahat tidak bisa merasa puas. Tidak peduli apa yang lo lakukan untuk mereka, bahkan jika lo berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi tuntutan mereka. Mereka tetap tidak bahagia. Mereka bisa mendapatkan semua yang mereka minta, tapi itu tidak pernah cukup. Ini bukan hanya soal sulit untuk menyenangkan, tapi seperti mereka memiliki jurang ketidakpuasan yang tidak berdasar. Dan ketika lo menghadapinya, rasanya seperti lo terjebak dalam lingkaran, mencoba mengisi kekosongan harapan yang tidak ada habisnya, yang tidak dapat diisi. Sementara tidak ada satupun karakteristik yang secara pasti membuktikan niat jahatnya. Ketika perilaku ini terjadi dalam kombinasi pada tingkat yang ekstrim, hal ini dapat menandakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Jika seseorang terus-menerus membuat lo merasa bingung, takut dimanipulasi, atau merasa buruk tentang diri lo sendiri, jangan abaikan, bro. Percayalah pada naluri lo, dan ambil langkah protektif untuk diri lo sendiri. Mulailah menetapkan batasan yang lebih tegas, atau membatasi kontak jika memungkinkan. Oke, bro, sekian video dari gue. Semoga bermanfaat. Salam pria keren. Semangat, bro.